Baik, terima kasih Kak Kuku. Untuk kakak-kakak semua tetap semangat ya. Ya, baik kakak-kakak, singkat saja. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian kakak-kakak semua untuk ikut serta di dalam kursus ini. Sekaligus kakak juga bersedia untuk menjadi anggota Dewan Galang atau persisnya adalah ketua kelompok ataupun pemimpin regu. Tentunya hal ini sangat membantu bagi kami para pelatih untuk keberhasilan kursus ini. Kakak-kakak, jumlah satu kelas kakak itu terakhir datanya adalah 200 berapa itu Kak Kukuh yang persis, ya, hampir 250. Dan ini ditangani oleh 3 pelatih, saya sendiri Kak Prapto, kemudian Kak Markus dan Kak Kukuh. Maka hal ini kami perlu bantuan kakak-kakak semua untuk mengelola peserta ini. Karena keberhasilan dari kursus ini bukan semata-mata kami, tetapi juga kakak. Maka saya mohon maaf kalau hari ini, malam hari ini di luar jam seharusnya Sabtu dan Minggu kita menggunakan Zoom. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan Sabtu dan Minggu yang lalu supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang terus berlanjut sampai selesai sehingga nanti akan merugikan kakak-kakak semua. Kemudian yang kedua adalah juga koordinasi untuk Sabtu dan Minggu depan yang kebetulan itu kita tidak melalui daring, tetapi hanya melalui penugasan lewat Google Classroom. Nah, untuk itu pada malam hari ini saatnya nanti kakak-kakak ini semua adalah sebagai wakil dari masing-masing regu. Kita adakan koordinasi dengan baik, kemudian kalau ada hal-hal masukan atau usulan apa bisa disampaikan. Nah, dalam hal ini karena mohon maaf, saya mohon izin tidak bisa penuh mendampingi secara pribadi ke kelas ini, karena juga harus berbagi tubuh dan berbagi perhatian dengan yang kelas Gunung Sari 409 dan 411. Nah, oleh sebab itu maka nanti untuk tanggung jawab kelas ini itu ada Kak Markus dan juga ada Kak Kukuh. Sehingga kalau kakak-kakak perlu komunikasi, perlu apa, bukan berarti saya tidak melayani, tetapi lebih efektif kalau itu melalui Kak Markus dan Kak Kukuh. Itu saja untuk sementara. Nanti setelah sesi saya untuk rincian tugas Sabtu dan Minggu ke depan akan saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mari kita berdialog. Kami yakin bahwa kakak-kakak peduli dengan keberhasilan ini karena nanti yang kami inginkan adalah peserta lulus semua. Karena nanti ketentuan kelulusan itu kan dari tugas, dari kehadiran, dari partisipasi peserta. Dan ini tentunya dukungan kakak-kakak semua sangat kami butuhkan. Terima kasih dan tetap semangat. Kembali ke Kak Kuku. Baik, terima kasih Kak Prapto yang telah memberikan pengantar. Kakak-kakak Pinru yang saya hormati, tentunya sebagai Pinru kakak-kakak harus mengetahui terlebih dahulu. Dan saya mengingatkan saja, mengingatkan apa yang harus disampaikan ini saya share dulu. Yang perlu dicermati. Apakah bisa terbaca? Baik. Bisa, Kak. Kakak-kakak sudah melaksanakan pretest. Nah, pretest ini adalah tes awal yang harus dikerjakan. Kalau toh nanti di regu kakak-kakak masih ada peserta yang belum melaksanakan pretest atau pretestnya dalam tanda kutip ada kegagalan, maka nanti segera hubungi kami. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Prapto selaku koordinator Pinsus, di mana yang juga harus mendampingi dan mempersiapkan mulai siaga penggalang penegak, maka nanti kakak-kakak bisa japri ke Kak Kuku atau Kak Markus. Lalu yang kedua adalah tagihan yang pertama.
yaitu tugas pokok atau yang biasa disebut dengan fundamental gerakan pramuka. Nah, kakak-kakak di sini tugas-tugasnya selalu dengan animasi dan dikonvert menjadi MP3 atau video. Sebetulnya di sini itu ada tujuannya. Seperti yang disampaikan di technical meeting bahwa kerja boleh kelompok, tetapi laporan adalah masing-masing pribadi. Maka kalau ini sudah dikonvert, tentunya dalam tanda kutip tidak bisa dibajak misalnya begitu. Kalau itu ada yang lebih canggih dalam ber-IT lalu pembajakan, ya sudahlah kita patahkan. Dan ini pengirimannya adalah individu semuanya nanti. Di mana ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau tugas individu itu bersifat perorangan, kalau kelompok, satu kelompok itu nanti akan mendapat nilai yang sama. Lalu saya mengingatkan lagi untuk tagihan ini diserahkan paling lambat tanggal 23. Sedangkan yang hari ini mestinya adalah dunia penggalang. Bentuk serahannya adalah sama. Ya, animasi yang dikonvert menjadi MP3. Kemudian ini diserahkan hari ini. Sedangkan untuk besok itu adalah mendeskripsikan figur atau postur pembina. Kemarin disampaikan postur tidak identik dengan tubuh. Karena ada yang mengirim tugas itu adalah postur tubuh pembina penggalang. Waduh. Nah ini malah tidak, tapi artinya adalah figur atau profil atau postur istilahnya. Ya kita sejenak masih ada azan di tempat saya.
Baik. Terima kasih kakak-kakak, saya lanjutkan. Pengiriman ini, jadi untuk tagihan untuk dunia penggalang, itu prinsipnya sama, tagihan-tagihan sama. Jadi PowerPoint yang diberi tambahan-tambahan animasi, silakan berkreativitas, ataupun disisipi video-video klip atau klip-klip video silakan, dan semuanya nanti dikonvert menjadi MP3 atau MP4 atau video. Dan tagihan yang kemarin-kemarin dalam minggu kemarin ada 3. Setelah pretest itu sudah selesai, lalu ada tugas fundamental, dunia penggalang, figur, sampai dengan tanggal 25 besok. Itu ya. Kak, bagaimana sekarang saya ngirim, tetapi di sana ada jawaban di Google Classroom, itu tertulis terlambat. Nah, kakak-kakak, ini nanti kami akan buka lagi, maka yang belum kirim segera. Karena nanti kalau melewati waktu yang telah kami tentukan, itu tentunya ada pemotongan nilai. Karena setiap keterlambatan akan kami potong 5 poin. Dan KKM kemarin yang telah ditentukan, itu adalah 75. 75 ya Kak Prapto nanti akan menjelaskan. Baik, ini adalah tagihan atau tugas kegiatan yang telah lalu. Ke depan, kita akan membicarakan di kegiatan ini yang mandiri. Mandiri kegiatan hari Sabtu tanggal 26, semuanya bisa diikuti di Google Classroom. Yang pertama, tentang materi PDMPK. Prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan, seragam, dan tanda-tanda dalam gerakan pramuka. Tagihannya sama. Kakak-kakak menguraikan dalam PPT itu, apa itu yang dimaksud PDMPK, lalu seragam itu mulai dari yang terkecil, atau lebih fokusnya nanti, ini sebetulnya adalah seragam penggalang. Berikut tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda baik itu SKU, SKK, TKK, dan Pramuka Garuda. Ini khusus, ya, maka dimuat sama animasi boleh dengan gambar-gambar dan foto-foto tentang seragam ini. Lalu kalau yang prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan, mungkin ada cuplikan-cuplikan dari kegiatan itu, dirangkaikan. Penyerahan paling lambat tanggal 30 September. Itu. Lalu ada lagi kegiatan tentang ragam keterampilan penggalang, bisa diikuti materinya di Google Classroom. Kakak-kakak juga nanti menyajikan keterampilan penggalang membuat PowerPoint yang dianimasikan seperti contoh itu. Tentunya kreativitas pengembangan dari kakak-kakak. Kak, ini gambar-gambar saya ambil dari dokumentasi di Gudep saya yang saya rangkaikan. Silakan. Itu sesuatu yang menarik. Karena kegiatan masa pandemi ini kami tidak punya, tapi mau di-mix antara kegiatan yang sebelum pandemi maupun setelah pandemi juga diperbolehkan. Di-mix itu. Ya. Termasuk juga apa itu yang masuk di dalam pertemuan penggalang. Ragam pertemuan penggalang. Nah, ragam pertemuan penggalang itu nanti mulai dari tingkat yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Mulai dari pertemuan di regu, mungkin juga di pasukan, ada di Dewan Galang sampai yang di internasional. Ini, ya. Jadi kakak-kakak bisa juga googling apa itu macam-macam pertemuan juga silakan dituangkan di sana sebanyak-banyaknya sepanjang apa yang telah diketahui kakak. Nah, kakak-kakak, ini adalah kegiatan hari Sabtu. Nah, memang kegiatan hari Sabtu itu refleksinya sampai jam 3, tetapi sambil
mendalami, mempersiapkan. Ini Pinru berkoordinasi karena kita akan melaksanakan kegiatan berkemah atau persami. Perkemahan Sabtu, malam Minggu. Di mana ada tanggal, ini tanggal 20, Sabtu itu tanggal 26, maaf, 26. Berarti persaminya 26, 27. Pura-puranya, ibaratnya kita melakukan persami, kakak-kakak sebagai pembina, maka laporan yang dibutuhkan untuk yang berkemah ini ada penilaian regu dan ada penilaian perorangan. Yang masuk dalam penilaian regu yaitu adalah penyusunan proposal persami. Jadi ibaratnya kakak sebagai Pinbudep menyusun proposal persami dan ini dilakukan satu regu cukup mengirim satu. Artinya satu laporan yang disatukan menjadi satu regu dalam bentuk file PDF. Nah, pura-puranya pelaksanaan persami itu kapan? Itu adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 27. Minimal apa yang termuat dalam proposal ini adalah pola 5W1H. Minimal menjawab itu. 5W1H. Dan ini penyerahannya bukan satu anggota satu, tetapi satu regu satu. Tetapi boleh mengatasnamakan gudepnya siapa, pesertanya juga bisa mengambil adik didik dari anggota regu, silakan. Ini adalah kelompok. Lalu yang berikutnya laporan kelompoknya lagi itu adalah berupa ini. Di dalam persami kami membatasi, mengerucutkan ada kegiatan upacara, ada kegiatan permainan, ada kegiatan ibadah olahraga dan memasak, ada kegiatan penjelajahan. Nah, satu regu itu 7 orang. Ya, satu regu itu 7 orang. Maka 7 orang itu membagi diri. Ya, membagi diri yang sebetulnya di sini setiap poin ini itu boleh dikerjakan oleh 2 orang. Contohnya misalnya upacara. Baik itu upacara pembukaan persami, apel, atau mungkin upacara pelantikan kalau di sana ada yang sudah akan menerima TKU dan TKK. Ini yang membuat kolase foto-foto kegiatan dan penjelasannya atau keterangannya atau mungkin videonya itu dibuat oleh 2 orang. Dan nanti penyerahannya ini akan memberikan nomor urut presensi dan nama. Ini nanti ada nilai perorangannya. Gitu, ya. Lalu permainan juga demikian. Pinru bisa membagi boleh 2 orang. Atau karena ini Kak Dinda, ya. Kalau ini ibadah juga 2 orang, ini 2 orang. Loh Kak ini kan 8, boleh double. Boleh double. Nah, laporan kakak-kakak satu regu, misalnya regu ini akumulatifnya nilainya 90, maka seluruh anggota atau seluruh peserta di regu itu akan mendapat nilai 90. Penilaian regunya dalam berkemah. Tetapi kalau upacara setelah kami periksa dapat 80 atau 85, maka kakak atau peserta yang menyusun upacara berarti nilai persorangannya 85. Tetapi kakak yang nilainya 85 ini masih berhak dengan nilai regu. Dan ini pengumpulannya bukan masing-masing orang. Pengumpulannya satu regu. Hanya mengumpulkan yang mengirim linknya, ke Google Classroom itu hanyalah pemimpin regu. Namun anggota yang di sini harus memiliki semuanya.
Jadi proposal itu harus dibagi filenya ke seluruh anggota. Apa yang dilaporkan di dalam upacara ini harus dimiliki oleh seluruh anggota. Apa yang dalam permainan itu harus dimiliki oleh seluruh anggota. Meskipun yang mengerjakan hanya 2 orang. Dan yang dikirim ke Google Classroom ini hanyalah link dari Google Drive Pinru. Nah, terkait dengan seluruh kegiatan ini tadi, setiap kegiatan kakak-kakak kemarin diminta mengisi presensi. Dan presensi ini sifatnya adalah perorangan. Maka yang terjadi di sini nanti, kalau Pinru sudah mengirimkan laporan regu, lalu dengan kami, kakak pelatih, lalu di-approve, dicek, benar, Pinru memberikan informasi kepada anggotanya untuk menandai selesai. Meskipun filenya ada di Pinru dan dibagikan kepada kami, namun masing-masing anggota regu juga mengirim laporan hanya mengklik selesai, selesai, selesai. Isinya di mana? Isinya kami pantau di Pinru. Saya kira itu, kalau sedangkan yang lain-lain gini nih, pribadi. Tampilan penggalang pribadi. Itulah kegiatan yang akan datang Sabtu Minggu. Barangkali dari apa yang saya sampaikan, Kak Prapto, Kak Markus ada tambahan, saya berikan kesempatan. Setelah itu saya buka, barangkali ada Pinru yang membutuhkan informasi pendalaman. Sedangkan ini nanti akan saya share di grup Pinru. Saya kira itu dulu sementara. Terima kasih, saya berikan kesempatan Kak Markus, Kak Prapto dulu, apakah ada tambahan? Baik, ini video punya saya tidak bisa dibuka. Hah? Ya, video tidak bisa dibuka tempat saya. Ini tulisannya you cannot start the host. Ya. Saya bukakan Kak. Itu tadi mergone umek aja. Iya, termasuk punya Kak Prapto. Kak Prapto bisa. Oke, sudah Kak Markus? Silakan Kak Markus. Baik, saya rasa apa yang sudah disampaikan Kak Kuko tadi sudah cukup jelas. Yang terpenting adalah pesan dari kami, presensi jangan lupa, karena bagaimanapun juga presensi itu juga menjadi perhatian bagi kami para pelatih. Jadi jangan sampai kemudian lupa, jangan sampai kemudian terlambat untuk mengisi presensi. Itu yang terpenting. Yang kedua, berkaitan dengan tugas. Supaya tugas itu tidak berkurang nilainya, maka saya mohon juga tidak terlambat. Upayakan kita bisa mengirim dengan tepat waktu, ya, sehingga nilainya bisa maksimal. Eman-eman, kemudian kakak-kakak sudah mengerjakan, sudah soro, sudah berpikir, membuang pikiran, tenaga, waktu, tapi kemudian pengumpulannya terlambat, nanti eman nilainya. Ya, oleh sebab itu, kami para pelatih tentunya hanya berharap 2 hal ini, yang pertama tadi presensi, kemudian yang kedua tugas, upayakan tidak terlambat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, kemudian tetap semangat. Kemudian kalau memang itu tugas kelompok, kerjakan dengan kelompok. Tidak usah khawatir bahwa semuanya pasti jika mengumpulkan akan ada tugasnya. Saya kira nilai tugas. Saya kira demikian Kak Kukuh dan Kak Prapto dari saya. Silakan Kak Prapto nambahi. Ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ya. 2 hal saja saya nambahi ya. Yang pertama begini, kakak satu kelompok itu kan ada 7, ya. Nah, ini kakak silahkan membuat grup, kemudian pada hari Sabtu dan Minggu, kakak silahkan melakukan fit call dengan kakak pelatih secara bergantian. Silahkan janjian sendiri.
Karena fit call itu kan mampunya 8. Nah, anggota kakak kan 7 ditambah 1 pelatih. Sehingga itu bisa konsultasi dalam materi-materi untuk yang hari Sabtu dan Minggu. Ya, kemudian yang kedua yaitu pada saat penjelajahan Kak. Kalau dulu kan pakai peta pita, tentunya kakak juga sudah tidak asing. Nah, sekarang kita coba pemanfaatan teknologi. Kakak tolong nanti download aplikasi namanya Relief. Ya, Relief. Nah, itu di Play Store. Kemudian silakan kakak menggunakan itu. Nanti record dari perjalanan kakak itu bisa digabung dengan video atau PPT. Nah, silakan kakak berkreasi sehingga kita mencoba menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada itu. Terakhir ya, yang penting mari kita kerjakan tugas ini bukan merupakan suatu beban, tapi proses kakak untuk menjadi seorang guru. Dan tetap semangat. Iya. Terima kasih. Yes. Kak Boleh Kuko, diulang Kak Prapto. nambah. Boleh diulang. Saya nambah dulu ya. Boleh Untuk diulang, kakak-kakak Kak. semua. Halo. Ya, Kak Marco, silakan. Oke. Seperti yang disampaikan Kak Prapto tadi bahwa Sabtu kakak-kakak bisa video call dengan kami para pelatih. Tetapi kebetulan besok hari Sabtu itu kami bertiga juga harus technical meeting untuk KML dengan juga pesertanya seluruh Indonesia. Ya, untuk itu nanti kalau misalkan mau video call dengan kami janjian terlebih dahulu. Ya. Kami mulai pukul 8 sampai pukul 14. Itu masih ada kegiatan bersama peserta calon KML. Ya, kami ada TM, kemudian dilanjutkan dengan webinar. Sehingga nanti kalau kakak-kakak mau konsultasi, video call, boleh janjian dulu. Tetapi yang pasti kami bertiga itu mulai jam 8 sudah ada kegiatan bersama dengan calon peserta KML. Itu yang nanti supaya menjadi perhatian kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka termen pertanyaan. Kak mau tanya Pak? Oke, silakan kami satu persatu sebutkan regu dan Kak Arianto silakan. Oke. Kak, saya dari Regu Boyo dari Surabaya. Gini mau tanya ini terkait dengan tugas. Kemarin itu ini insya Allah ini mewakili semua peserta yang ada di sini terkait dengan keluhan tugas. Bukan masalah keluhan kita mengerjakan ya Kak ya. Karena insya Allah kemarin itu kami itu sudah mengerjakan mulai dari awal pretest, absensi, daftar hadir, terus 3 tugas awal itu Kak. Kita sudah mengerjakan, sudah ada balasan dari Google Classroom maupun di email itu. Tapi pada kenyataannya ketika kemarin itu saya cek pengumpulan kerjaan itu banyak sekali kerjaan saya itu yang nggak terkirim itu Kak. Sehingga saya kerjakan ulang, akhirnya di situ ada keterangannya terlambat mengumpulkan gitu. Itu gimana solusinya Pak? Karena tadi sudah dijelaskan kalau pengumpulan itu terlambat akan kena potongan poin. 5 poin. Poin, iya, pengurangan poin itu. Karena kan ya itu tadi kita sudah mengumpulkan, sudah ada balasan, tapi ketika kita cek di tugas itu ternyata belum mengumpulkan, alias tertunda dan akhirnya kita ngumpul lagi. Karena kan ternyata gini, kita ngisi lagi dan harus ngisi 2 kali. Kalau nggak salah harus ngisi link 2 kali, nggak salah baru ada keterangannya di situ diserahkan, sudah terserahkan gitu Kak. Itu aja terkait dengan pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Heri. Yang pertama di grup umum maupun Pinru saya masukkan Kak Hadi. Kak Hadi itu selaku Parungga, panitia rumah tangga Parungga. Nah, nanti teknis itu bisa koordinasi dengan Kak Hadi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat kakak mengirim, submit dan mendapat jawaban telah terkirim,
itu sebagai backup-nya bisa di screenshot. Sudah ada. Kalau nanti terjadi kegagalan dan ternyata ter-screenshot dan itu kalau sudah terkirim, kami selaku pelatih nanti dalam tanda kutip ada kebijaksanaan. Kalau memang itu buktinya sudah terkirim awal lalu sudah ngirim tapi nyantol, tapi kan bukan berarti kosong terus dikirim, nanti akan ada bedanya kok Kak. Pada saat kami membuka Google Classroom akan ada bedanya, ini kekosongan dikirim atau ini ada lampirannya, itu bisa terlacai. Jadi satu langkahnya bisa menghubungi tim teknis, Kak Adi atau Kak Jarot, nanti saya masukkan di grup itu. Lalu yang kedua, tolong setiap tindakan yang sudah terpikirkan itu di screenshot sebagai bukti. Lalu yang kedua, kalau di lokasi tadi boleh menggunakan Google Map atau apa. Barangkali Kak Prapto dan Kak Markus menanggapi Kak Eri tadi. Ya, saya nanggapi misalkan keterlambatan itu sudah ditentukan sebagai contoh itu postur pembina. Postur pembina itu tadi sudah disampaikan Kak Kukuh paling lambat besok ya, tanggal 25 ya. Begitu Kak Kukuh ya? Siap. Nah, artinya, kalau misalkan hari ini kemarin kami menilai, berarti kan belum terlambat. Ya, karena kami melihat tanggalnya. Kemudian besok pun kami seandainya menilai kan melihat bahwa Anda sudah memasukkan tugasnya, berarti Anda belum terlambat. Tetapi kemudian kalau tanggal 25 sampai katakan tanggal 25 pukul 24 malam, ya artinya sudah terlambat. Berarti sudah masuk ke tanggal 26. Sehingga kami akan melihat satu persatu kalau sampai hari ini tugas yang diberikan berupa postur tubuh itu sudah postur pembina itu sudah masuk, tentunya tidak ada istilah terlambat dalam penilaian kami. Hanya mungkin sistemnya yang ada di Parungga mungkin akan tertulis terlambat. Tetapi berdasarkan instruksi kemudian keterangan dari Kak Kuko bahwa pengumpulan paling lambat tanggal 25. Artinya kalau sampai besok pagi kakak-kakak masih mengumpulkan berarti belum terlambat. Maka kami sebenarnya kan sudah mulai menilai beberapa dari tadi siang kami bertiga. Ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa kami menilai kan juga berdasarkan batasan waktu. Kalau batasan waktu yang ditentukan katakan hari ini dibatasi, kemudian hari ini pula tugasnya kakak-kakak sudah masuk, artinya kakak tidak terlambat mengumpulkan. Jadi tidak usah begitu khawatir bahwa kami juga akan melihat tanggal berapa batasan waktu untuk mengumpulkan. Saya kira itu Pak Kuko. Terima kasih Kak Markus, kelihatannya yang terjawab terlambat itu hanya fundamental gerakan pramuka karena terbatasi tanggal 23 kemarin. Oke, iya kan? Iya. Masalah ya. Kak, tambahan Kak. Ya. Iya Kak Edi. Oke, gini Pak Kak ya, ini terkait dengan rekapan tugas-tugas kita yang sudah masuk, barangkali ya nanti itu ada rekapannya mulai dari tugas 1, 2, 3 ini direkap, jadi nanti kita itu tahu apakah tugas kita itu benar-benar sudah masuk ke tim panitia atau belum. Kalau belum, kita itu bisa barangkali ya, ini barangkali panitia ada tolerir bisa ngumpulkan lagi gitu loh. Nah, maksudnya kita itu biar tahu juga gitu. Nanti dari kami itu pasti akan merekap nilai, sehingga kalau di antara sekian peserta, katakan 230, ada 2 atau 3 peserta yang tidak mengumpulkan pasti akan ketahuan. Dan pasti di situ kami para pelatih akan mengingatkan kembali supaya mengumpulkan tugas, sekalipun itu terlambat. Sehingga tetap akan mendapatkan nilai. Iya Kak, itu Kak. Iya Kak. Makasih Kak. Nanti kami setelah selesai itu akan merekap. Oke, terima kasih Kak. Ya, Kak Prapto. Mohon izin nambahi. Izin bertanya. Mohon izin. Kami koreksi, kami akan kembalikan jika kalau ada kiriman kembali dalam bentuk nilai. Berarti kalau yang berarti harus mengirim ulang. Jadi nanti setelah kami mengoreksi pekerjaan kakak-kakak, pasti nanti kami akan mengembalikan hasil pekerjaan itu. Tidak usah khawatir. Oke. Yang pengembaliannya nanti setelah semuanya terselesaikan.
Ya, kecuali kalau yang belum mengumpulkan, memang kami tinggal. Oke ya, begitu Kak. Oke Kak, makasih Kak. Ya, Kawan Kumaidi yang angkat Ya. tangan. Ya Kak, mohon izin. Nambahi terkait dengan teknis tadi itu Kak ya. Selain kalau yang absensi gimana Kak? Kalau yang tugas kan ada jarak waktunya, ada waktu deadline-nya yang bisa 2-3 hari gitu kan. Kalau absensi ini kan gimana ini? Soalnya saya kemarin juga sempat bingung juga. Saya merasa sudah kirim absen, foto dan sebagainya itu pada hari H dan nggak telat menurut saya karena saya ngirimnya nggak telat. Tapi ketika saya buka rekapannya kok saya missing ya di situ keterangannya di upacara pembukaan itu. Nah ini solusinya gimana ini Kak? Kak Prapto, tolong bisa ditanggapi seperti yang dikatakan kakak tadi bahwa yang terlambat akan dibuka lagi. Silakan Kak Prapto. Iya, kakak tenang ya. Ya. Jadi kami menghargai proses, tidak semata-mata hasil. Jadi seperti yang katakan Kak Markus, tadi nanti setelah selesai, karena jumlahnya kan 200 lebih, kami butuh waktu untuk mengamati, mencermati secara serius. Jadi tidak asal, oh ini langsung dikasih skor, tidak. Karena ini sifatnya juga menghantar kakak-kakak untuk menjadi seorang pemuda yang baik. Sehingga nanti kalau sudah semua akan kami kirim, dicermati. Kalau memang kakak sudah merasa mengumpulkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, kami akan ubah. Jangan khawatir. Prinsipnya, sekali lagi, kami menghendaki kakak berhasil ini. Targetnya adalah mengumpulkan walaupun terlambat. Lebih baik terlambat dipotong daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Gitu ya. Kemudian mengenai persensi, memang namanya dunia maya Kak, kadang juga ada trouble. Tapi pada prinsipnya kalau memang kakak merasa hadir, kemudian prosesnya terlambat, silakan hubungi untuk pelatih pendamping. Nanti kami akan coba buka kembali, kami akan lihat, dan kakak bisa ngisi di situ. Misalnya kemarin kakak kebetulan hadir tapi tidak bisa masuk, nanti didobel untuk hari Sabtu, tidak masalah. Selama kakak menghubungi kami. Nah, supaya lebih fokus, ini ada dua kan, Kak Markus sama Kak Kukuh, mungkin bisa dibagi putra ke Kak Kukuh atau Kak Markus, yang putri Kak Kukuh atau Kak Markus. Terserah nanti Kak Kukuh dengan Kak Markus ini berbagi, supaya bisa lebih fokus pendampingannya. Ya, ini tentang absen. Itu Kak ya. Kelihatannya Kak Markus tadi sudah request ke saya akan mendampingi yang putri, sedangkan saya diberi yang putra. Komunikasinya, konsultasinya ke saya, sedangkan yang putri ke Kak Markus, katanya begitu. Siap. Mantap. Itu skenario Kak Kuko itu. Siap. Saya tahu petanya lebih dulu, ada sekitar Regu putri dan 5 putra. Baik, yang bertanya bagaimana kalau cara mengetahui missing? Artinya terkirim dan tidak. Kakak-kakak, dalam koreksi itu ada hal yang kadang-kadang sudah terkirim, tapi setelah kami buka ternyata link dari Google Drive-nya belum di-share, belum dibagi. Juga tidak bisa. Hal itu pun kami akan mengabari. Seperti yang dikatakan Kak Prapto, 216 peserta, itu yang sudah tuntas sebetulnya atau yang sudah masuk dan harus terkoreksi, itu adalah fundamental. Malam ini saya mulai mencermati yang dunia penggalang. Kak Markus mulai dengan pembina. Gitu ya. Baik, seperti yang dikatakan Kak Prapto, proses. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa prosesnya kakak punya bukti bahwa ini loh saya udah ngirim, saya harap itu ada dari tanggal jam, maka kita bisa konfirmasikan. Baik, ada yang angkat tangan lagi kah? Izin Kak, bertanya. Kak Rina. Hani, yang angkat tangan Kak Hani tadi, belum? Iya. Izin Kak, bertanya Kak. Saya Kak Hani tadi mana Kak Hani? Saya Kak. Hani, setelah ini Iya, Kak, ya. Ini Kak siapa namanya? Izin Kak. Hani Kak. Kak Hani dulu, Kak Hani. Di partisipan bisa ngangkat tangan sehingga nanti ya Kak Hani yang sudah angkat tangan, silakan. Setelah ini siapa yang angkat tangan silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Kak. Izin bertanya,
terkait tugas mandiri yang akan kita lakukan pada hari Sabtu tadi. Tadi saya sempat mengambil screenshot dari paparan Kak Kukuh, di mana di situ dijelaskan kita akan bersiap untuk membuat proposal berkemah persami. Nah, mohon diberikan arahannya lebih lanjut, Kak. Ini proposalnya kita buat dengan konsep persami ala KMD, ataukah memang gudeg sekolah kita? Jadi diilustrasikan seperti sekolah akan mengadakan program perkemahan tersebut. Dan tadi kan ada tagihan yang berupa laporan 4 kegiatan ya Kak, mulai dari upacara, permainan, ibadah olahraga memasak, dan penjelajahan. Apakah di dalam proposal tersebut tercantum kegiatan tersebut, ataukah itu nanti bagian rangkaian dari penugasan yang masuk ke dalam kegiatan mandiri di hari Sabtu tersebut, Kak? Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Kak Hani. Jadi tepat sekali bahwa proposal itu sebagai tugas KMD, tetapi simulasinya mewakili satu gudeg. Entah gudegnya Kak Hani atau gudeg peserta. Maka susunan kepanitiaannya pun bebas. Tidak hanya oleh 7 orang yang ada di regu itu. Sedangkan kegiatan yang dilaporkan oleh ada 4 poin tadi, itu dilaporkan nyuplek pura-puranya. Adik berkegiatan upacara, adik-adik berkegiatan permainan, adik-adik ibadah. Kak, saya tidak punya fotonya. Foto yang lalu kami persami, tetapi tidak kami dokumentasikan. Tidak apa-apa, fotonya anggota regu misalnya 7 orang, lagi senam bareng dalam video call, WA call itu, senam bareng, screenshot. Olahraga, ibadah diwakili, boleh, nggak apa-apa. Memasak diwakili oleh 2 orang yang ditugaskan, nggak apa-apa. Gitu ya. Konteksnya, proposalnya itu adalah gudeg, laporannya mengarah ke peserta. Itu. Apa satu lagi boleh ya Kak? Dalam? Iya, satu lagi. Jadi di dalam laporannya tadi di attach juga ya, dilampirkan juga berupa tadi foto-foto dan segala sesuatunya, dan itu diupayakan diilustrasikan langsung oleh para anggota regu. Betul, betul. Jadi nanti di Google Drive-nya Kak Ani ada folder itu isinya 1 proposal, 2 macam-macam upacara itu yang dilakukan dalam perkemahan itu, 3 ada ibadah, olahraga, dan masak itu, 4 ada permainan-permainannya, yang kelima ada penjelajahannya. Penjelajahan nanti cukup diwakili 2 orang itu dengan relief yang dikatakan Kak Prapto tadi. Itu isinya di Google-nya. Tetapi apa yang disimpan di Google Drive-nya Kak Hani itu harus dimiliki oleh anggota regu semuanya, punya arsipnya. Lalu Kak Hani nanti ngirim ke kami itu link-nya saja, bukan filenya. Oke? Siap, oke. Ya. Satu lagi Kak. Ada lagi ya. Ada lagi. Kebetulan boleh. Iya. Kebetulan dari sekolah kami, SIT Ulil Albab, kita mengirimkan cukup banyak anggota KMD, baik dari siaga, penggalang, dan penegak. Mungkin mau menanyakan saja, kalau dari tim penegak, itu ada arahan untuk membuat kemah atau tenda langsung gitu. Apakah nanti kita diarahkan ke sana juga, Kak? Jika memang biar segera dipersiapkan begitu. Oke. Persiapannya pengalaman yang kemarin, karena kadang ada regu yang pisah-pisah, betul. Maka dia kemah sendiri-sendiri boleh. Pakai dadom boleh, pakai selimut ya enggak apa-apa. Oh lagi hujan di ruang tamu enggak apa-apa. Kamu nanti mau buka tenda di ruang tamu katanya begitu. Oke. Boleh, jadi masing-masing boleh. Berarti jadi, tidak diarahkan ya Pak ya, tidak diarahkan, tidak dianjurkan, tapi boleh ya? Boleh, harus tenda lalu bertuju 1 tenda enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Menyesuaikan aja Kak ya. Oke, siap. Terima kasih. Wujudnya persami gitu. Wujudnya persami. Oke Kak Muhammad. Oke, terima kasih banyak Kakak penjelasannya. Ya, oke Kak Ani, sama-sama. Izin Kak, bertanya Kak. Yuk, masuk Kak Muhammad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya Kak Muhammad dari Regu Merpati, asal Kota Batam. Saya mau bertanya, itu untuk penugasan, ada beberapa teman kita yang tidak bisa IT itu Pak. Kak, Tidak bisa IT. ya, apakah boleh tugasnya itu hanya satu orang yang bikin, terus dikerjakan secara bersama, nanti satu orang yang bikin, terus mengatasnamakan kelompok, tidak mengataskan nama pribadi, terus dikirim, itu bisa Kak? Bisa. Bisa Kak ya? Bisanya itu materi berkemah. Oh, kalau materi yang 3 kemarin Kak? Lain tetap individu tugasnya. Oh, soalnya kami kemarin sudah melakukan seperti itu Kak. Ah, itu. Karena ini namanya kursus, ya. Jadi masing-masing harus juga ikut belajar minimal. Kalau seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau dikerjakan kelompok boleh, tetapi nanti proses pengirimannya tetap perorangan, pun juga tetap perorangan. Bukan berarti kalau misalnya Kak Muhammad sudah membuat PPT, lalu diberi nama Kak Muhammad, lalu nanti dikirim atas nama Kak Hani, tapi pembukanya tetap nama Kak Muhammad juga nyambung. Gitu. Iya, iya. Tapi nanti kalau itu laporan regu berkemah, itu boleh. Jadi ada nilai kelompok, tetapi tetap ada nilai perorangan yang 4 poin tadi. Gitu ya Kak ya? Jadi Kak, mohon maaf lagi pertanyaan sekali lagi Kak, itu tugas yang kami udah kumpulkan. Terus itu kan ada kesalahan tuh, menggunakan nama regu, tidak menggunakan nama masing-masing, itu gimana Kak? Nah, senyampang tadi Kak Prapto selaku pimpinan di GS 410A mau membuka kembali link untuk pengiriman, ya segera diperbaiki ke perorangan, jangan sampai regu, karena nilainya perorangan. Siap Kak, siap. Terima kasih Kak. Untuk di yang ngirim, yang lain nggak punya nilai. Siap, siap. Mungkin Kak Prapto akan nambah, silakan Kak Prapto. Iya, nanti akan saya buka, silakan dibenahi. Ya, saya buka sampai dengan tanggal 25 ya. Ya, buka sampai tanggal 25. Silakan Ya. kalau ada yang perlu pembenahan, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan kirim 2 kali ya. Nanti kalau kirim 2 kali, yang pertama tetap yang diperhitungkan. Izin bertanya Kak. Bentar, Kak Muhammad itu ya, jadi nanti dibuka lagi sehingga tanggal 25. Kemarin pembatasannya sudah fundamental selesai sebetulnya, tapi Kak Prapto mau membuka lagi, diperbaiki, lalu malam ini sampai 23.59 saya buka untuk dunia penggalang, lalu Kak Markus mungkin besok, jadi 25 sampai tanggal 25 sampai 23.59 juga. Kalau masuk ke tanggal 26 kita sudah kemah nanti, topiknya lain. Oke, Siap, siap. Muhammad Terima kasih, Khairul, Kak. silakan Mak Khairul. Saya 124 Muhammad Hairul Anwar dari Regu Kucing. Kami kan untuk yang tugas kemarin mengerjakannya dibagi tugas Kak. Misalkan saya ke bagian pemateri, terus yang lain ada menyusun desain PPT dan ada yang narator. Nah, kalau seperti itu apakah masuknya ke regu ataukah perorangan Kak? Terima kasih. Saat yang kemarin harusnya perorangan itu. Karena perorangan saja. Nah, mix macam-macam itu bisa di perkemahan. Lalu pertanyaan, siap, kami sudah membagi per sesi masuk ke itu menjadi satu satu tugas yang terselesaikan tapi isinya bermacam-macam. Itu yang sudah dikirim tentunya fundamental atau tiga-tiganya, Kak? Yang tiga-tiganya. Apakah harus diulang, Kak? Kak Prapto bisa menyiasati ini, Kak Prapto? Oh maaf, 2 tugas. Kecuali yang dunia penggalang. Iya. Enggak apa-apa, pembuatannya bersama, tapi pengumpulan tetap individu. Karena nilainya nanti kan nilai individu. Kalau sudah terlanjur ya tinggal itu saja masing-masing kirim. Itu aja enggak apa-apa. Nanti kami buka ya sampai tanggal 25 malam ya. Oh siap, kalau pengiriman itu kami sudah perorangan, Kak. Iya enggak apa-apa, sama ya berarti ya. Boleh enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa.
Terima kasih kalau- kerjasamanya. Iya, kalau pengerjaannya seperti itu berarti tidak apa-apa ya, Kak? Tidak apa-apa, justru kolaborasi itu lebih baik. Oke, Teamwork ya. siap, Kak. Terima kasih Oke. banyak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Kak. Kak Prapto atas Boleh jawabannya. boleh menambah sedikit, Kak? Itu tadi Kak Muhammad mau memecah lagi nanti Kak. Ya, artinya kalau pengirimannya sama, nanti yang kirim lebih awal nilainya tambah, kirim yang untuk KB, maka nilainya lebih rendah daripada pertama. Saya perlakuan begitu ya Kak ya. Iya, betul. Sama, Cepat-cepat dapat. hanya diganti namanya, ternyata yang ngirim pertama itu nilainya bagus, kedua tiga oh ini hanya nyontoh, maka nilainya lebih rendah, padahal kreatornya ngirimnya paling lambat gitu. Kan kerjasama itu, Kak. Kak Ahwan, silakan Kak Ahwan. Ya. Di rego kami hampir sama dengan yang barusan tadi itu ya. Cara kita bekerja ya kita bagi-bagi tugas itu, Kak. Karena kita berpatokan saat TM kemarin disampaikan bahwa pengerjaannya boleh bersama-sama, cuman pengirimannya individu per masing-masing. Nah, itu yang kami terapkan di rego kami. Sehingga kami bagi-bagi tugas didiskusikan di WA group, narasinya dan sebagainya. Kemudian yang punya kemampuan di bidang IT, di PPT, tugasnya yang membuat slide animasinya itu, Kak. Oke. Jadi seperti itu, Kak. Apa? Ya, terima kasih kalau boleh. Sama plus toh. Ya, akhirnya satu kelompok sama, Kak, akhirnya. Cuman ngirimnya sendiri-sendiri. Misalnya regu kucing, sama. Oh, semuanya 80. Ya 80 KB. Tapi kalau ada variasi-variasi lain, kami juga tetap menghargai. Oke, terima kasih, Kak. Oke, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Kita sudah berjalan hampir 1 jam 49 menit. Baik. Boleh lagi Kak? Siapa? Ayo. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Ngomongnya tutup ya Kak Hani. Ya, oke Kak. Yang tadi saya perhatikan juga, kita akan ada beberapa tambahan penugasan lagi dalam kegiatan mandiri. Yang diantaranya ragam keterampilan penggalang dan PDMPK. Nah, apakah kegiatan ini hanya berfokuskan di hari Sabtu atau Minggu bisa juga kita alokasikan untuk pengerjaan beberapa penugasan ini, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Ini pertanyaan yang dalam, antisipasi dan pandangannya lebih dalam. Sebetulnya PDMPK, seragam dan tanda-tanda, itu kalau mau disimulasikan bahwa di saat berkemah itu tadi ada yang dilantik, dan lain sebagainya, apa yang dikemas di dalam PDF tanda-tanda seragam tadi itu sebenarnya juga bisa masuk ke sana gitu. Apa yang dibuat laporan sana dipraktekkan di berkemahnya itu juga termasuk ragam keterampilan penggalang, mungkin diambil salah satu itu yang digunakan untuk permainannya. Boleh memungkinkan sekali itu. Memungkinkan ya. Lalu pertemuan penggalan persami itu adalah juga semacam itu. Sebelum persami mungkin ada rapat dengan Dewan Galang, itu kan juga bisa masuk ragam pertemuan penggalan. Jadi memungkinkan. Makanya kami landasi dengan teorinya, dipraktekkan persaminya, kan begitu. Itu kan ya? Ya, berarti kita Sabtu Minggu berfokus di sana ya Kak, kegiatan mandirinya ya? Iya. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Siap. Terima kasih, Kak. Sama kita buka tenda, meskipun di halaman. Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Bisa diakhiri ya, Kak Prapto? Sebelum diakhiri, saya minta motivasi closing statement dari Kak Prapto terlebih dahulu. Baik, kakak-kakak semua adalah calon-calon pembina yang hebat, yang luar biasa. Melihat antusiasme dari kakak-kakak yang dari luar pulau, dari berbagai daerah, bergabung menjadi satu, mengimpun kerjasama, suatu awal yang baik. Dan kami berharap jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menempa diri. Kita perlu bergerak bersama dalam rangka panggilan untuk bersama-sama pembentukan kader bangsa. Jangan lemah semangat,
tetap bekerja sama satu dengan lain, lakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Sukses untuk kakak. Terima kasih Kak Prapto. Kak Marco silakan. Baik, saya kira dari saya hanya menyampaikan tetap semangat, kemudian jaga kesehatan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir sehingga semuanya nanti membuahkan hasil. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Markus, kakak-kakak Pinru, kakak-kakak dipercaya oleh rekan-rekan yang lain untuk mengomando. Selain itu juga menyampaikan hal-hal yang sudah diketahui lebih dulu secara benar dan baik. Maka saya nanti akan membekali materi yang saya share tadi. Termasuk kami bertiga itu sudah membagi dalam proses penilaian, sehingga nanti saya akan melampirkan, sehingga kalau ada masalah di materi ini konsultasinya jelas kepada Kak Markus, Kak Prapto, atau Kak Kuko. Dan saya selalu menekankan semangat 4H. Happy. Dalam situasi gembira, kita akan menyelesaikan semua. Healthy, tetap menjaga kesehatan sehingga bisa menuntaskan kursus ini. Headful, tadi sudah tercermin, kerjasama, saling menolong, meskipun ada penilaian-penilaian secara pribadi, itu adalah sebuah proses. Dan yang terakhir, handicraft, menghasilkan sesuatu yang dikirim, itu adalah buktinya. Semangat 4H, kita tuntaskan sampai akhir dan semoga semuanya lulus. Terima kasih, semangat semuanya. Mari kita hening sejenak, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Selamat berkoordinasi dengan anggota. Selamat malam. Dan tetap salam semangat. pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka.